Di ujung ini tadi sedikit penjelasan dari Mas Singgi soal di Jepang situasinya. Ini kan menarik ya teman-teman, kita lagi bicara mengenai apakah desa itu menarik untuk kita jadikan tempat kita mengabdi, tempat kita berkarya, tempat kita hidup, tempat kita kemudian menunjukkan prestasi kita. Nah di Jepang apa yang terjadi ketika Anda kayak tidak mau mengekspor, Anda ingin membuat sepeda di sana dan mengajak orang-orang Jepang untuk kembali ke desa. Apa yang terjadi sebagai contoh Jepang ini? Ya, Jepang ini industrialisasinya luar biasa dan kalau yang namanya desa tidak ada anak muda itu memang tidak ada sama sekali. Jadi tinggal pak-pak dan mbah-mbah itu loh. Nggak ada kakak, nggak ada kakak. Itu di Jepang kondisinya di sekarang. Jepang, apalagi anak-anak. Sekolah-sekolah desa tutup dan yang namanya sekolah desa di Jepang itu kalau sama SMA di sini bagusan di sana. Keren lah seperti itu. Dan itu ditutup dan nggak dipakai. Dan itu ratusan. Kalau lihat infrastrukturnya, pertanian, listrik, dan segala macam bagus lah. Perumahan bagus. Alamnya terjaga. Tapi nggak ada orang. Dan saya bilang ke teman-teman di sana, ini 10-20 tahun lagi desa ini akan hilang. Seperti itu. Terus itu juga sebenarnya tidak hanya terjadi di Jepang. Di hampir semua yang berkembang menjadi negara industri, desa-desanya mengalami degradasi. Indonesia juga mulai mengalami seperti itu. Jadi gerakan saya sebenarnya mengajak ke sana karena apa? Karena kan cerita tadi bercerita tentang sesuatu yang seru, yang indah, yang bahagia, dan ada di desa. Dan saya juga membuktikan bahwa prestasi desain terbaik di Indonesia diwakili oleh desa. Nyombong lagi ya, maaf, wong desa. Magno menjadi Product of the Year tahun 2009 di Design Museum di London. Satu-satunya produk Indonesia di Design Museum itu dari, catat ya, Desa Kandangan. Tepuk tangan untuk Desa Kandangan. Kemudian prestasi di ajang Good Design Award di Jepang yang tertinggi diraih oleh sepedagi bambu baik, Gold Award tahun 2018. Sekarang yang tertinggi baru di Gold Award, The Best 20. Dan itu sekali lagi dari desa yang sama, Desa Kandangan. Dari orang yang sama. Orang yang sama. Terus yang lebih penting buat kita adalah bahwa semua itu justru berangkat dari kondisi yang ada di situ. Karena perbedaan itulah yang membuat dia kemudian dihargai. Karena berbeda itulah kemudian kita bisa menjadi setara. Karena dia dibuat dari kayu dengan kerajinan tapi dikerjakan dengan baik, karena dia dibuat dengan bambu, dengan isu revitalisasi desa, dan tidak ada industri sepeda lain yang punya embel-embel revitalisasi desa, Sepedagi kemudian memenangkan seperti itu. Jadi Indonesia punya desa dan saya yakin kalau kita percaya diri bahwa Indonesia memajukan desa, Indonesia akan menjadi negara yang maju di dunia, negara besar. Setuju. Baik, Mas Singgi dan Kang Aang. Di ujung ini aku minta closing statement. Apa catatan penting yang ingin Anda sampaikan kepada teman-teman yang sekarang lagi menimba ilmu, sekarang lagi menentukan atau merancang masa depan, karir ya. Apakah ini mau di desa, di kota, bidang apa dan seterusnya. Apa pesan yang Aang mau sampaikan untuk teman-teman yang ada di sini? Oke, kalau buat teman-teman yang punya ketertarikan ke desa, tadi saya sampaikan bahwa si Petek ini atau Aang ini hanyalah satu dari ratusan bahkan ribuan potensi ya, apalagi teman-teman lebih pintar. Kalau misalnya teman-teman punya ketertarikan untuk memberdayakan di desa, solusinya adalah banyakin jalan-jalan. Jalan-jalannya jangan ke luar negeri, tapi jalan-jalannya ke desa yang pertama. Yang kedua coba lihat potensinya, apakah itu kuliner, apa itu craft, apakah itu fashion. Terus yang ketiga adalah coba kolaborasi gitu. Karena saya melihat bahwa anak-anak muda ini pertama keunggulannya melek teknologi, kreatif, cepat belajar. Tapi kekurangannya cepat bosenan dan nggak sabaran.
Nah kalau misalkan teman-teman bisa kolaborasi, teman-teman nggak mulai dari nol. Tapi lihat ada potensi UKM di sana, teman-teman kolaborasi, bantu pasarin lewat digital. Karena kan teman-teman melek digital, banyak sekali platform digital yang bisa dimanfaatkan. Dengan kayak gitu, teman-teman bisa langsung punya bisnis, kalau misalkan punya bisnis, punya pemberdayaan, dan yang paling penting adalah teman-teman punya dampak yang signifikan untuk memajukan Indonesia dari desa. Setuju lagi. Baik, teman-teman, itu inti dari episode kita kali ini. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini kemudian menggoda ya, menggoda hati, pemikiran Anda semua ya, bahwa peluang itu tidak hanya ada di kota. Kemudian apa yang disampaikan lepas dari sedikit guyonan, tapi memang desa ini punya potensi yang luar biasa. Tergantung bagaimana kita melihatnya dan bagaimana kita mengelolanya dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, bagi teman-teman tadi yang nonton episode ini tidak dari depan, tidak dari awal, jangan khawatir karena kami akan menayangkan ulang episode ini di metrotvnews.com. Ada juga cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik dalam hidup Anda tapi tidak tahu caranya, ada cara yang mudah yaitu melalui benihbaik.com. Ini sebuah platform untuk menggalang dana, membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan dukungan kita. Kali ini saya hendak mengajak Anda untuk membantu ya seorang pemuda bernama Adi yang saat ini sedang membangun wadah edukasi untuk anak-anak dan masyarakat di desa pada Herang, Kabupaten Majalengka. Adi ini seorang penggerak dalam berbagai kegiatan masyarakat di wilayah Cirebon Raya ya sejak 2015. Dia melihat di desa pada Herang di Majalengka itu banyak anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena keterbatasan biaya, dan karena itu dia mendirikan rumah edukasi, dan dia berharap dengan rumah edukasi ini anak-anak mempunyai alternatif pendidikan untuk mengembangkan diri dan potensi mereka. Tapi seperti biasa kalau di desa dengan upaya sendiri mungkin dananya tidak cukup atau tidak tersedia. Sehingga kalau Anda tergerak hatinya dan Anda ingin membantu Adi, Anda bisa klik benihbaik.com, lalu cari penggalangan dana dengan judul Hadirkan Saung Belajar untuk Warga Desa Tertinggal. Semoga informasi ini menggerakkan hati Anda untuk membantu Adi. Dan akhirnya tentu saya berharap episode kali ini juga menginspirasi Anda semua yang menonton. Sampai jumpa. Kita muda, kita peduli. Kita muda, kita peduli. Kita muda, kita peduli. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.